Hai Sobat Trader, selamat datang kembali di Dimex Forex Insight, program yang akan membahas perkembangan terbaru di pasar forex dan bagaimana data ekonomi serta kondisi geopolitik dunia yang akan mempengaruhi arah pergerakan harga. Kali ini kita akan membahas data yang sudah dirilis di pekan lalu seperti NFI, ADP, dan Service PMI, serta perkembangan geopolitik yang makin memanas di antara Iran dan juga Israel. Selain itu kita akan melihat outlook untuk pekan ini, terutama terkait FOMC meeting rilis data inflasi dari AS. Yuk kita bahas langsung ke sesi Q&A bersama salah satu trading analis dari Dimex. Dan tentunya di sebelah Firda sudah ada narasumber yaitu Miss Dina, memang selaku trading analis dari Dimex juga. Halo Miss Dina. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Kita langsung ya Miss ke pertanyaan pertama. Ini pekan lalu di tanggal 1 Oktober 2024 rilis ISM Manufacturing PMI AS berada di angka 47,2, jauh di bawah ekspektasi. Bagaimana dampaknya terhadap XAUUSD dan apa rekomendasi trading untuk minggu ini? Oke, nah untuk manufacturing PMI yang dirilis pada 1 Oktober kemarin memang menunjukkan angkanya negatif ya di 47,2 gitu, yang menandakan kontraksi dalam sektor manufacturing di Amerika Serikat. Nah, dampaknya pelaku pasar melihat ini sebagai sinyal bahwa di Amerika itu ekonominya sudah mulai melambat kayak gitu kan, yang mendorong aset safe haven seperti emas atau XAUUSD itu untuk bergerak naik. Apalagi sekarang kan lagi marak banget ya kayak geopolitik, ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah itu membuat emas menjadi pilihan bagi para investor yang ingin mengurangi resikonya juga. Nah, secara teknikalnya pun XAUUSD ini tuh masih bergerak dalam tren naiknya ya, atau tren up-nya dengan support di 2630 dan juga resisten di 2670 ya. Nah, kami sarankan untuk kita melakukan buy on dip ya. Buy on dip di level 2630 dengan TP-nya atau target profitnya itu di 2670. Nah, jika berhasil menembus ya di 2670, maka potensi emas itu ada kenaikan ke ATH-nya menuju ke ATH-nya di 2685 gitu. Masih terbuka lebar untuk peluang ke sana gitu. Oke, wow, langsung diinformasikan juga ya untuk saja signalnya tadi sama Miss Dina ya. Oke, next question ke pertanyaan kedua. Kita lanjut. Ini pada tanggal 2 Oktober 2024 ya Miss. Data ADP menunjukkan angka positif 143K, sedikit di atas ekspektasi. Apakah ini cukup kuat untuk mendukung kenaikan USD terutama terhadap XAUUSD? Oke, data ADP kemarin yang dirilis tanggal 2 Oktober 2024 ini memang menunjukkan perbaikan ya di angka 143K ya. Nah, sedikit di atas ekspektasi sebetulnya. Nah, tapi hal ini juga memberikan dukungan sementara untuk dolar kayak gitu kan ya. Namun ya nggak cukup kuat juga untuk membalikan keadaan tren naiknya gitu kan ya pada emas ini. Nah, pasar saat ini juga justru lebih fokus pada ketidakpastian geopolitik dan juga data inflasi yang akan datang gitu. Nah, dengan tren XAUUSD yang masih naik, potensi untuk penurunan lebih lanjut itu tetap terbatas gitu ya. Jadi para trader di rumah di luar sana tetap mempertimbangkan juga ya buy selama harga tidak menembus support di 2616 dengan dari golden ratio Fibonacci di 50 ya. Nah, target utamanya ya masih di sekitar 2670 hingga 2685 itu sih. Jadi lebih baik kita perhatikan dulu apakah dia menembus support atau tidak, tapi lebih saya sarankan sih untuk mempertimbangkan buy-nya gitu. Oke, next question ketiga, ini mengenai FOMC meeting pada tanggal 10 Oktober 2024 yang akan mendatang menjadi salah satu fokus utama di pasar Miss. Apa pengaruh potensial dari kebijakan The Fed terhadap XAUUSD? Nah, ngomong-ngomong soal FOMC meeting gitu kan yang akan datang, ini bikin
bikin sedikit deg-degan juga untuk para trader di luar sana ya, karena betul. memang sangat krusial gitu kan ya. Nah, jika The Fed itu memberikan signal yang lebih kuat tentang potensi pemotongan suku bunga lebih lanjut, kita mungkin melihat pelemahan yang akan lebih signifikan juga di US dollar kayak gitu kan, yang bisa memicu kenaikan pada XAUUSD atau emas gitu. Nah, pasar juga akan mengamati juga dengan cermat setiap pernyataan dari Powell terkait kebijakan suku bunganya tersebut. Nah, untuk XAUUSD ini selama belum ada tanda-tanda pelemahan tren naiknya di time frame H1, trader itu kita para trader bisa mengambil tetap posisi buy gitu kan ya pada koreksi harga di sekitar 2630 dengan target ke 2670 atau lebih tinggi gitu kan, menunggu keputusan FOMC nanti kayak gimana gitu. Oke, berarti kita harus tunggu dulu nanti FOMC ya traders. Oke Miss, seperti itu ya. Jadi kita harus menunggu dulu FOMC nanti yang akan datang. Next question, ini Miss mengenai NFP yang akan dirilis pada tanggal 6 Oktober 2024 menunjukkan angka positif di 254K. Bagaimana dampaknya terhadap USD secara umum dan pair seperti Euro USD atau GBP USD Miss? Oke, nah untuk data NFP yang akan dirilis pada 6 Oktober, berarti kemarin ya? Sudah ya, kemarin ya. Mencatatkan hasil yang positif ya, di angka 254K, yang mana jauh di atas ekspektasi pasar kayak gitu kan ya. Nah, kuatnya data ini menunjukkan memberikan dukungan secara signifikan terhadap penguatan dolar Amerika atau US dollar kayak gitu kan, sekaligus memperkuat asumsi bahwa Federal Reserve atau The Fed mungkin akan mempertahankan kebijakan moneternya yang ketat lebih lama gitu kan ya. Dengan kebijakan moneter yang cenderung hawkish ini, aset beresiko seperti mata uang euro ataupun pound sterling gitu kan GBP akan mengalami tekanan gitu, mengingat kedua pair yaitu euro USD ataupun GBP USD itu cukup sensitif ya terhadap pergerakan US dollar kayak gitu. Nah, untuk pasangan euro USD kita para trader dapat mempertimbangkan untuk mengambil posisi sell ya di sekitar level harga 1.0650 dengan target menuju ke 1.09595. Nah, mengantisipasi ya, ini untuk mengantisipasi potensi pelemahan lebih lanjut dari euro terhadap US dollar. Nah, di sisi lain untuk pasangan GBP USD juga kita bisa mempertimbangkan untuk mengambil posisi sell ya dengan di level 1.32200 dengan target TP atau target profitnya itu di 1.30118 untuk memanfaatkan sentimen bearish yang setengah berlangsung pada pair yang ini, seperti itu. Oke, seperti itu ya Miss. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya mengenai ketegangan antara Iran dan Israel yang semakin memanas. Bagaimana Miss melihat dampaknya terhadap USD JPY mengingat JPY sering dianggap safe haven? Oke, nah ketegangan di Timur Tengah ini cukup sangat memperburuk sentimen geopolitik, apalagi setelah terbunuhnya Nasrullah gitu kan ya. Nah, dalam situasi seperti ini mata uang safe haven seperti yen atau JPY itu cenderung menguat gitu kan. USD JPY itu bisa mengalami tekanan turun jika ketidakpastiannya terus meningkat, terutama jika terjadi eskalasi militer yang lebih lanjut. Nah, untuk trading plan-nya kita sebagai trader bisa mempertimbangkan untuk mengambil posisi sell USD JPY di sekitar harga level 150 ya, dengan targetnya ke 148.50. Nah, tapi tetap waspada juga perkembangan geopolitik yang bisa mempengaruhi volatilitas secara drastis juga, seperti itu. Oke, seperti itu. Next question ya Miss mengenai rilis service PMI DAS yang dirilis pada tanggal 3 Oktober 2024 ini positif. Angkanya menunjukkan 54,9.
Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap USD CAD? Mengingat ketegangan di Timur Tengah juga berdampak pada harga minyak. Oke, nah untuk servis PMI yang dirilis pada tanggal 3 Oktober 2024 itu di angka 54,9 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor jasa di Amerika ini juga tetap ekspansif. Nah, ini memberikan dorongan positif ya bagi USD atau dolar. Namun dengan ketegangan di Timur Tengah juga berdampak juga ya pada harga minyak. Nah, USD CAD ini juga bisa mengalami volatilitasnya juga. Nah, penguatan US dollar atau USD mungkin terbatas ya karena CAD juga didukung oleh harga minyak yang naik gitu. Nah, untuk trading plan-nya kita bisa membuka posisi sell ya USD CAD jika harganya mendekati resisten terdekat ya di kisaran 1.36161 ya dengan targetnya di sekitaran support terdekatnya. Namun jika harganya minyak itu melonjak dengan tajam, nah CAD ini bisa menguat dengan lebih cepat gitu kan, sehingga kita para trader perlu berhati-hati juga dengan volatilitas ini gitu. Oke, seperti itu. Lanjut lagi ya, Miss. Ini mengenai CPI AS yang akan dirilis pada tanggal 10 Oktober 2024. Bagaimana menurut Miss potensi dampaknya terhadap USD JPY? Oke, nah untuk rilis CPI yang akan dirilis tanggal 10 Oktober nanti itu akan menjadi indikator penting ya, indikator penting bagi ekspektasi kebijakan The Fed ke depannya. Nah, jika inflasinya itu jauh lebih rendah dibandingkan ekspektasi, USD JPY bisa mengalami pelemahan karena pasar akan mengantisipasi pemotongan suku bunga yang lebih cepat gitu. Nah, sebaliknya jika inflasi yang lebih tinggi, US dollar itu bisa tetap kuat kayak gitu. Nah, untuk trading plan-nya kita bisa ambil posisi sell USD JPY di sekitar 149,50 ya jika inflasinya lebih rendah dari ekspektasi. Nah, dengan targetnya menuju 147.250. Namun jika inflasinya nanti tinggi gitu kan ya siap-siap buy dengan targetnya di atas 150 gitu. Oke, seperti itu ya traders, dan mungkin tadi sudah diinfokan juga sama Miss Dina untuk terkait trading plan-nya. Lanjut ini Miss, kita ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan jadi pertanyaan terakhir juga. Oke. Ini tanggal 11 Oktober 2024, PPI AS akan dirilis. Bagaimana dampaknya terhadap AUD USD dan NZD USD? Oke, nah untuk PPI Amerika Serikat yang akan dirilis nanti tanggal 11 Oktober 2024 itu akan menjadi indikator tambahan juga tentang tekanan inflasi di Amerika Serikat kayak gitu kan. Nah, jika PPI-nya jauh lebih tinggi dari ekspektasi, nah ini itu dapat menyebabkan kuatnya US dollar gitu kan ya, dan menekan per AUD USD dan juga NZD USD kayak gitu. Nah, keduanya ini biasanya sensitif terhadap pergerakan ataupun penguatan terhadap US dollar kayak gitu. Nah, untuk trading plan-nya untuk AUD USD sendiri gitu kan ya, sell-nya itu bisa dilakukan di sekitar resisten ya yang terdekatnya dengan target di 0.67486 dan untuk NZD USD-nya itu kita bisa ambil sell di sekitar level harga 0.62580 ya. 0.62580 itu kita bisa ambil posisi sell dengan target ke 0.61680 ya, itu bisa jadi pilihan juga buat teman-teman traders. Iya, itu tadi traders untuk poin pembahasan kita di Dimex Forex Insight kali ini. Kita telah membahas data fundamental dan teknikal pekan lalu serta outlook untuk pekan ini, termasuk potensi dampak dari FOMC meeting, CPI dan PPI terhadap pasar forex. Jangan lupa untuk tetap waspada perkembangan berita dan data ekonomi global, terutama ketegangan geopolitik yang bisa memicu volatilitas pasar. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan pastikan kalian sudah subscribe YouTube channel Dimex Official dan nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan informasi selanjutnya. Saya Firda, Saya Dina. kami pamit undur diri, salam profit.